Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-30, 31, 32 dan 33 dari surah Al-Anbiya. Ayat 30 hingga 33 dari surah Al-Anbiya, yaitu yang menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanan kita, maka semakin hebat kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini difahami oleh orang-orang yang tidak beriman, maka mudah-mudahan dengan mempelajari ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah membuat mereka beriman. Kemudian apabila ada di antara manusia yang menyekutukan Allah, jadi berhenti dari menyekutukan Allah. Apa sebab? Sebab hanya Allah yang mencipta alam semesta ini. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada di sana selain Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta. Berarti apabila tidak ada di sana selain Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini, bermakna tidak ada di sana Tuhan selain Allah. Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti ayat-ayat yang akan kita pelajari ini berhubung kait dengan ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan tentang kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada di sana Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diperkuat pernyataan yang sebelum ini dengan menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yaitu berawal dimulai dari kejadian alam semesta ini. Apabila alam yang kita lihat ini yang paling besar adalah langit yang terjunjung di atas kita, kemudian bumi yang kita diami ini, maka Allah menerangkan bahwasanya
asal atau awal dari langit dan bumi ini adalah satu kesatuan. Dulunya langit dan bumi ini bersatu padu. Kalau sekarang ini kan terpisah. Langit terjunjung di atas kita, kemudian bumi berada di bawah kita. Di antara langit dan bumi ada angkasa. Nah, dahulunya Allah menyebut dalam ayat yang akan kita pelajari, langit dan bumi ini satu kesatuan. Kemudian Allah dengan kuasanya memecah atau memisah antara langit dan bumi. Langit terpisah dari bumi. Kalau kita berada di atas bumi ini, langit terjunjung di atas kepala kita, dan Allah junjungkan langit itu seperti atap bagi sebuah bangunan. Bedanya adalah kalau bagi sebuah bangunan, atap itu berdirinya di atas tiang, sementara langit itu terjunjung tanpa tiang. Itu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa. Itu dia tanda kekuasaan Allah, yaitu langit dijunjungkan tanpa tiang dan dijunjungkan dengan sangat luas sekali. Nah, biasanya sebuah bangunan kalau besar bangunan itu, kemudian atapnya luas, maka akan banyaklah tiang-tiang penyanggahnya supaya tidak jatuh ke bawah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda kekuasaannya, yaitu dengan menjunjungkan langit sebagai atap tanpa tiang sama sekali. Satu pun tiang langit tak ada. Itu menerangkan sebagai tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah terangkan pula tentang makhluk yang ada di alam semesta ini. Ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup seperti hewan, tanam-tanaman, Allah menyebutkannya bahwasanya makhluk hidup itu berawal dari air. Dari air itulah jadi makhluk hidup. Jadi air adalah sebagai sebab bagi makhluk hidup itu, sebagai makhluk hidup. Berarti apabila tanpa air, maka tak ada mungkin kehidupan, sehingga yang hidup pun kalau tanpa air menjadi mati. Ya, seperti umpamanya binatang ternak atau hewan apabila tidak mendapatkan air, maka akan mati. Tanam-tanaman apabila tidak mendapatkan air, tak ada hujan yang turun, kemudian tidak ada air yang mengalir ke tanaman tersebut, maka tanam-tanaman mati. Nah, Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya. Yang menurunkan air dari langit adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pernah kita mendengar ada selain Allah yang menurunkan air dari langit? Tak ada. Kemudian yang memancarkan air dari bumi, ada air yang terpancar dari bumi, umpamanya air dari mata air atau dari sungai, atau sungai yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, yang di bumi itu pun Allah juga yang berkuasa. Apabila Allah berkehendak membuat air yang di bumi itu kering-kering, tak ada siapa yang mampu mendatangkan air tergenang di bumi. Nah, ada lagi tanda kekuasaan Allah. Sehingga apabila kita perhatikan satu persatu di sekitar kita, langit yang terjunjung, bumi yang terhampar, air hujan yang diturunkan, tanam-tanaman yang tumbuh, binatang ternak yang hidup berkembang biak, semua ini adalah menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak ada di sana selain Allah yang mampu berbuat demikian. Berarti tidak ada alasan sebenarnya bagi siapapun manusia untuk berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada juga yang berpaling sehingga menyekutukan Allah, bermakna mereka tidak menggunakan akal fikiran, bukan dalil yang tidak ada, tetapi akal fikiran yang tidak digunakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 4 ayat yang kita pelajari ini menghasung atau mendorong setiap manusia supaya menggunakan akal fikiran mereka, sehingga mereka beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terangkan lagi tanda kekuasaannya, yaitu bumi yang kita huni ini. Silakan lihat, akan kita jumpai di bumi ini ada gunung-gunung yang terpacak, dan gunung yang dipacakkan oleh Allah itu adalah sebagai pasak bumi, atau sebagai yang membuat bumi ini menjadi tenang untuk dihuni. Apabila gunung-gunung itu tercabut dari bumi, maka akan membuat bumi itu menjadi bergoncang. Nah, jadi kokohnya bumi itu adalah karena gunung. Nah, pernah tidak mendengar ada manusia yang memacakkan gunung itu? Nah, yang menancapkan gunung itu? Tak ada. Karena memang yang meletakkan gunung itu di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan kuasanya. Satu lagi tanda kekuasaan Allah. Jadi banyak sekali tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang mau melihat. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang kemudahan yang Allah berikan. Meskipun ada gunung tinggi, gunung susah untuk didaki, dan bisa jadi gunung itu memisahkan antara satu kampung dengan kampung yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pula memudahkan manusia. Meskipun ada gunung tinggi, tetapi Allah ciptakan pula jalan sehingga bisa ditempuh oleh manusia meskipun gunung itu tinggi. Sehingga meskipun jalan itu dia berbelok-belok sampai 44 kilo ya. Kilo 44 ya. Nah, itu kan mendaki gunung kan? Mendaki gunung sampai ke atas sana. Puncak apa namanya? Puncak Lawang. Puncak Lawang. Kami minggu yang lalu pergi ke sana. Nah, turunlah dari Kelok sampai ke bawah itu, ke Maninjau, melewati Kelok sampai Pulau Ampek. Banyak sekali keloknya patah-patah, tetapi tidaklah susah bagi kita untuk menempuhnya. Bisa kita sekarang berselisih. Dan ramai orang yang mengikuti jalan itu karena ini bukti lagi tanda kekuasaan Allah. Allah memudahkan manusia sehingga membuatkan jalan untuk manusia, sehingga gunung itu meskipun tinggi mudah untuk ditempuhi, untuk dijalani. Jadi apabila kita jalan-jalan ke Sumatera Barat, semestinya pulang dari Sumatera Barat yang banyak gunung-gunung itu, semestinya lebih hebat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya malam, siang yang silih berganti, kemudian matahari yang terbit dan tenggelam, kemudian bulan purnama yang asalnya hanya seperti sabit kecil, seperti tandan yang tua, kemudian membesar, kemudian bulat sempurna, bulan purnama, kemudian kecil kembali bulan, kemudian juga matahari yang bisa kita saksikan setiap hari. Itu adalah juga tanda kekuasaan Allah. Pernah kita mendengar di sana ada yang menguasai matahari sehingga ia melambatkan matahari itu terbit supaya panjang istirahatnya di malam hari? Atau memanjangkan siang supaya lama waktunya dia berdagang, berniaga supaya banyak dapat untung umpamanya di siang hari? Tak ada. Manusia yang berkuasa menguasai siang ataupun menguasai malam. Semua yang kita sebutkan tadi adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mau menggunakan akal fikiran. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang mau menggunakan akal fikiran. Nah, ketika kita menggunakan akal fikiran, siapapun manusia, serendah apapun pendidikannya, apabila mau menggunakan akal fikiran, maka akan mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta ini. Nah, apabila menggunakan akal fikiran, kemudian bertambah iman, semakin teguh keyakinan. Nah, inilah dia nilai hidup manusia itu, yaitu bagaimana setiap hari bertambah umur kita, bertambah iman kita kepada Allah. Kemudian ketika iman bertambah, kemudian kita beramal. Mungkin amal kita sama saja dengan semalam. Hari ini kita ada salat subuh, ada. Semalam kita ada salat subuh, ada.
10 tahun yang lalu kita sholat subuh juga? Iya. Sholat yang sama 2 rakaat juga. Tapi boleh jadi sholat subuh yang tadi pagi nilainya lebih tinggi. Apa sebab? Sebab kita sholat dengan keimanan kita yang kuat, dengan keteguhan keyakinan kita yang hebat kepada Allah. Karena nilai ibadah itu salah satunya ditentukan oleh nilai keimanan kita dalam beribadah. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kuat keimanan. Semakin kita memurnikan tauhid kita dalam beribadah kepada Allah, semakin ikhlas, maka semakin tinggilah nilai ibadah yang kita kerjakan itu. Itulah perlunya kita belajar terus, kita kaji-kaji ayat Al-Quran untuk menambah keimanan. Tujuannya supaya nilai hidup kita itu hari demi hari menjadi lebih berbanding yang sebelumnya, sehingga layaklah kita disebut sebagai orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang hari ininya lebih baik dari semalam. Kalau sama saja, rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari semalam, nah celaka. Ini yang Rasulullah sebutkan dalam hadis baginda. Bagaimana supaya lebih baik? Kan sholat subuh kita semalam sama aja dengan hari ini. Ya sama, yang kita kerjakan sama, di tempat yang sama, dengan imam yang sama. Mungkin ayatnya sama juga, mungkin duduk kita, berdiri kita di dalam salat berjamaah itu di tempat yang sama, tetapi boleh jadi nilainya berbeda disebabkan karena keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan boleh jadi umpamanya kita dari sisi kemampuan berkurang dalam beribadah kepada Allah, karena dahulu kita umpamanya sampai 1 jam 2 jam untuk bangun malam bisa, tapi karena sudah berumur ini kita sudah tak mampu lagi untuk berdiri. Dulu sholat berdiri kita, tapi sekarang ini sholat berdiri sudah tak mampu lagi. Kadang-kadang duduk dan banyak duduknya lagi. Nah, dari sisi kemampuan berkurang, tapi boleh jadi dari sisi nilai sholat itu bertambah. Dari bahagian mana dia bertambah? Dari bahagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan badan, kita sudah tak berdiri lagi, kurang kuasa, kurang kekuatan kita di dalam mengerjakan sholat. Nah, jadi dari sisi pengerjaan sholat berkurang nilainya, tapi boleh jadi dari sisi keimanan yang ada dalam hati itu bertambah nilainya, sehingga menutupi bahkan melebihi kekurangan yang ada itu. Inilah harapan-harapan kita, mengapa kita terus mengkaji berkaitan dengan akidah. Kemudian ketika kita mendapati ayat yang berkaitan dengan tauhid, kita berikan tumpuan lebih dengan harapan mudah-mudahan nilai hidup kita, nilai amal yang kita kerjakan dalam hidup kita itu bernilai tinggi. Samakah Rasulullah dengan para sahabat dari sisi keimanan kepada Allah? Sama-sama beriman. Rasulullah beriman, para sahabat juga beriman. Tapi samakah keimanan Rasulullah dengan keimanan para sahabat? Tidak sama. Maka dipisahkan. Amanar Rasul, Rasul beriman. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Orang-orang beriman sama seperti Rasulullah beriman. Tetapi samakah iman Rasulullah dengan iman para sahabat? Tidak sama. Kita semua ini sekarang sama-sama beriman, sama-sama. Tapi samakah iman kita? Enggak, yang cepat sampai tadi imannya lebih kuat dari yang terlambat-terlambat. Nah, yang sungguh-sungguh keimanan itu lebih umpamanya. Yang malas-malas, nah keimanannya kurang. Jadi samakah kita dalam beriman? Ya sama. Samakah kita dalam kualitas iman? Tidak sama. Jadi bagaimana menambah kualitas iman kita itu? Menambahnya adalah dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan tauhid. Di antaranya adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah sebagai pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari, menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah.
Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata. Tujuannya adalah kalau membaca ayat supaya kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian menerjemahkan ayat supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Melalui terjemahan, kita mengetahui, oh ini dia yang terkandung dalam ayat ini, tetapi secara ringkas. Dan nanti kita akan ikuti dengan tafsir supaya kita lebih mendalam lagi di dalam pemahaman terhadap kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam dan apakah tidak, yara sebenarnya melihat, tapi kita terjemahkan dengan mengetahui. Nanti kita akan berikan penjelasannya. Dan apakah tidak mengetahui alladzina kafaru, orang-orang kafir. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Mestinya mereka punya pengetahuan. Anna, sesungguhnya as-samawat, langit yang 7 lapis itu, wal arda, dan bumi, kanata, adalah keduanya itu dahulu. Dahulu itu berarti pada awal-awal penciptaan, bukan seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah terpisah. Kanata adalah dahulunya ratqan, satu padu. Jadi langit dan bumi ini menyatu dahulu. Fafataqnahuma, lalu kami memisahkan antara keduanya. Langit jadi terjunjung, kemudian bumi jadi terhampar. Waja'alna, dan kami jadikan minal ma', dari air itu, kulla, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, hayyin, yang hidup. Jadi sesuatu yang hidup itu dijadikan dari air. Jadi air menjadi sebab kehidupan bagi makhluk yang hidup. Afala yu'minun, apakah maka apakah la, tidak, yu'minun, mereka beriman, maka apakah mereka itu tak beriman? Atau boleh juga kalau kita cari yang lebih sesuai dalam bahasa kita, mengapa mereka itu tidak beriman juga? Sementara tanda kekuasaan Allah sudah ada di hadapan, yaitu langit, bumi. Kemudian berikutnya lagi, ayat berikutnya kita terjemahkan dahulu satu persatu melalui perkataan yang ada. Kemudian setelah itu nanti kita akan baca terjemahannya langsung. Waja'alna, dan kami jadikan fil ardi, di muka bumi, rawasiya, gunung-gunung, antamida bihim, supaya dengan gunung-gunung tersebut mereka tidak bergoncang atau tidak tidak goyang di muka bumi. Apa sebab? Sebab bumi itu bergerak dan bumi itu berputar. Bumi itu berputar di garis, bumi itu berputar di sumbunya, dan bumi itu juga beredar di garis edarnya. Jadi bergerak. Jadi bumi bersama manusia yang ada di atasnya bergerak. Nah,
Gunung dipacakkan ke bumi supaya manusia yang bergerak bersama bumi itu tidak goncang. Ya. Goncang itu seperti apa? Nah, pernah merasakan gempa bumi? Ah, itulah goncangnya. Goncang. Gempa bumi membuat bumi ini bergoncang. Nah, sekarang ini terasa tidak bumi ini bergoncang? Tidak, padahal bumi sekarang ini sedang berputar. Apa sebabnya? Sebab Allah meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi. Maka nanti di hari akhirat Allah cabut gunung-gunung yang diletakkan di muka bumi ini, sehingga bumi ini pecah. Kemudian kiamat berlaku. Dan gunung itu seperti yang disebutkan, seperti debu yang berterbangan, tak ada lagi kekuatannya. Sekarang ini punya kekuatan gunung itu, kokoh, kuat. Baik. Waja'alna, dan kami jadikan fiha, pada gunung itu, fijajan. Fijajan maknanya belahan, ya, atau celah, subulan, sebagai jalan. Itu kita sebut tadi itu, jalan-jalan yang ada di tepi-tepi gunung, sehingga dia mencari jalan sampai berputar-putar, kan, berputar, berbelok-belok. Karena apabila terus lurus menuju ke atas, tak mampu manusia untuk menempuhnya. Maka untuk memudahkan sampai ke atas itu, maka jalan itu pun berbelok-belok, banyak beloknya, 44. Tapi sebenarnya 2 aja beloknya, satu kanan, satu kiri. La'allahum, mudah-mudahan mereka yahtadun, mendapat petunjuk. Nanti kita terangkan ada 2 dalam tafsir makna mendapat petunjuk ini, yaitu berkaitan dengan jalan yang ditempuh sampai ke tujuan, dan satu lagi petunjuk itu adalah sampai kepada Allah yang maha berkuasa. Nah, 2, kedua-duanya terkandung di dalam perkataan yahtadun. Waja'alna, dan kami jadikan as-samaa, langit, saqafan, atap, mahfuzan, yang terjaga. Terjaga di sini ini tak runtuh, tidak roboh. Wahum, sedangkan mereka itu an ayatiha, terhadap tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya, pada langit itu, mu'ridun, berpaling. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit? Kalau kita memandang arah ke langit, apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Wa huwa alladhi khalaqal laila, wa huwa, dan dialah Allah, alladhi, yang khalaqa, menciptakan, al-laila, malam, wan nahara, siang. Malam dan siang disebut dahulu, ini adalah akibat dari terbit dan terbenamnya matahari. Matahari terbit siang, matahari terbenam malam. Kemudian setelah disebut malam dan siang, Allah sebutkan pula wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, kullun, masing-masing, fi falakin, di angkasa, yasbahun, beredar. Beredar maknanya bergerak. Jadi matahari itu beredar, bulan itu juga beredar, bumi juga beredar, semuanya beredar, semua bergerak. Nah, kalau di jalan raya bergerak juga kendaraan-kendaraan itu, kendaraan bergerak, ada truk besar bergerak, ada kendaraan pribadi bergerak, ada sepeda motor bergerak, ada bertabrakan di jalan raya, ada. Kalau di angkasa ada bertabrakan antara matahari dengan bulan, bulan dengan bintang, dengan enggak. Mengapa? Begitu besarnya benda-benda langit, kemudian mereka beredar, berputar, bergerak, kemudian gerakannya kencang, cepat, tapi tidak bertabrakan. Itu menandakan apa? Tanda kekuasaan Allah. Itulah dia yang kita pelajari. Baik, selesai sudah terjemahan secara harfiah. Kita baca dari awal, kemudian kita berikan kesimpulan ringkas, barulah kita pindah ke tafsir ayat.
Dan apakah mereka tidak mengetahui mereka adalah orang-orang kafir? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi itu dahulunya adalah satu padu? Maka kami memecah keduanya, atau membelah atau memisahkan keduanya, dan kami jadikan dari air itu sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka, atau mengapakah mereka itu tidak beriman? Dan kami jadikan di bumi itu gunung-gunung agar mereka tidak bergoncang atau bergoyang di atasnya, di atas bumi. Dan kami jadikan di gunung-gunung itu ada celah-celah sebagai jalan-jalan, mudah-mudahan mereka, atau agar mereka, atau supaya mereka mendapat petunjuk. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga atau terpelihara, sedangkan mereka terhadap ayat-ayat yang ada di langit itu, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit itu berpaling, sedangkan mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit itu. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan masing-masing beredar di angkasa. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari, yang kesemuanya dari awal, dari ayat yang ke-30 hingga 33 menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat oleh siapapun. Buka mata, lihat, jumpa tanda kekuasaan Allah. Di siang hari buka mata, jumpa tanda kekuasaan Allah. Matahari yang terbit, tenggelam. Tadi pagi kita lihat matahari di sebelah sana, kemudian petang hari sudah berpindah ke sebelah sana. Nah, siapa yang memindahkannya? Ada manusia yang mengaku telah memindahkannya. Kemudian lihat pula langit, coba cari mana tiangnya, tak ada tiangnya. Lihat warnanya, lihat luasnya, dan lain sebagainya. Itu di siang hari. Di malam hari lihat pula bulan purnama umpamanya. Kemudian gelapnya malam itu pun juga tanda kekuasaan Allah. Karena dengan malam yang gelap, orang yang berakal, yang menggunakan akal fikirannya, dengan gelapnya malam itu manusia menjadi mudah untuk beristirahat, menjadi sempurna dalam beristirahat. Biasanya kalau udah mati lampu cepat kita tidur kan? Nah, karena manusia tak akan mungkin beraktivitas lagi, tak akan mungkin bekerja kalau berada dalam kegelapan. Lalu mengapa Allah gelapkan malam? Supaya manusia beristirahat. Nah, nanti siang terang benderang supaya manusia bekerja. Maka jangan lawan fitrah yang ada di alam semesta ini. Siang hari tidur, malam hari dia bangun. Nah, itu melawan fitrah namanya. Nah, kecuali kalau ada yang bertugas, umpamanya ronda malam, umpamanya jangan tidur pula pada waktu ronda. Pada waktu siang hari Allah gunakan, Allah ciptakan untuk kita gunakan, yaitu untuk kita bekerja, beramal. Di malam hari untuk kita beristirahat. Mana yang lebih dahulu, malam atau siang? Mana yang lebih dahulu, malam atau siang? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, wahai Ibnu Abbas, mana yang lebih dahulu, malam atau siang malam? Malam dulu. Apa sebab? Oh, cara menghitung hari dalam kalender Hijriah, bahwasanya dimulai dari malam, salat tarawih dulu kita, baru besoknya kita puasa. Oh begitu? Ya, tapi Ibnu Abbas tak begitu jawabannya. Jawaban Ibnu Abbas adalah sebelum ada matahari yang terbit terbenam. Dalam ayat ini digunakan sebagai dalil, yaitu langit dan bumi itu dahulunya satu kesatuan. Mana ada matahari, mana ada bulan. Kalau tak ada matahari, tak ada bulan, langit dan bumi menyatu menjadi satu, maka tak ada cahaya. Kalau tak ada cahaya berarti malam atau siang? Malam dulu. Karena
Alam semesta ini berawal dari kegelapan, tak ada matahari. Kemudian Allah pisahkan, ada langit, ada bumi. Kemudian dari pecahan-pecahan itu pecah ada teori sains namanya ya, ada namanya apa? Big Bang. Ini istilah dalam sains ini, yaitu dengan satu dentuman yang besar maka terpecah-pecahlah, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet, ada macam-macam, beribu mungkin berjuta banyaknya di angkasa sana. Nah, dengan adanya pecahan, kemudian Allah takdirkan memiliki cahaya, memancarkan cahaya, namanya matahari. Kemudian matahari itu bergerak mengelilingi bumi sehingga ada terbit, ada tenggelam bagi bumi. Maka barulah muncul ketika itu siang dan malam. Jadi mana yang lebih dahulu, gelap atau terang? Berkaitan dengan alam semesta ini. Gelap. Ketika gelap, kemudian terang, siapa yang memberi cahaya sehingga alam semesta ini menjadi terang? Nah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini yang kita jumpai dalam surah An-Nur, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, dan seterusnya hingga ke akhir ayat. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat oleh siapapun. Tinggal lagi bagaimana sikap kita ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita benar dalam memandang, menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini sehingga bertambah keimanan kita. Rupanya manusia ada juga yang berpaling. Tanda kekuasaan Allah sudah begitu jelas, tetapi berpaling juga dari kebenaran. Bermakna manusia yang seperti itu manusia yang sombong. Sudah tahu kebenaran, tak juga mau mengikuti kebenaran. Itu namanya sombong. Kesombongan itulah yang membuat manusia menutupi kebenaran, menutupi keberadaan Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat kesombongan. Baik, kita lanjutkan ke pengajian yang lebih panjang berkaitan dengan kandungan ayat ini melalui tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Ayat yang ke-30, ayat itu penyampaiannya dengan berbentuk pertanyaan. Awalam yara, apakah mereka, yaitu orang-orang kafir itu tidak melihat? Apakah mereka tidak melihat? Pertanyaan, Allah yang bertanya, karena Allah yang berfirman dalam ayat ini. Dan apabila Allah bertanya dalam ayat ini, tujuannya bukan untuk dijawab, bukan. Nah, kita kalau bertanya, boleh jadi kita mengharapkan jawaban. Mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu. Maka kita bertanya supaya ada orang yang memberikan jawaban sehingga kita menjadi tahu. Dan apabila Allah bertanya, tak mungkin Allah tak tahu. Nah, maka bentuk pertanyaan dalam Al-Quran, apabila Allah yang bertanya, maka tujuannya adalah untuk menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan apa yang disampaikan itu adalah sebenarnya jawabannya sudah jelas. Siapapun bisa menjawabnya. Dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk menegaskan. Kemudian kalau kaitannya dengan umpamanya begini, ada orang yang bersikap kurang beradab kepada orang tuanya, maka kita akan mengatakan kepada anak itu, apakah kamu lakukan perbuatan yang seperti itu kepada ayahmu, kepada ibumu? Bukan untuk dijawab oleh anak itu, tapi pertanyaan yang seperti itu untuk menerangkan buruk atau tercelanya perbuatan yang dilakukan oleh anakmu. Nah, jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab oleh anak, karena semua orang tahu seorang anak tidak pantas untuk umpamanya mengeraskan suaranya, umpamanya untuk berlaku
biadab terhadap kedua orang tuanya. Kemudian kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan, apakah kamu tega melakukannya kepada kedua orang tuamu sendiri yang sudah bersusah payah membesarkanmu? Nah, apakah tujuannya kita bertanya itu untuk dijawab oleh anak itu? Tidak. Tujuannya untuk menyampaikan bahwasanya buruknya perbuatan anak itu. Begitu juga dalam ayat ini, buruk sekali perbuatan orang-orang kafir yang sudah melihat apa? Sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah jelas di depan matanya, tapi tetap juga tidak beriman. Nah, jadi bentuk pertanyaan ayat ini adalah untuk menerangkan tentang pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang kafir. Kita ingkari perbuatan itu. Kita tak terima perbuatan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung ayat, afala yu'minun, maka mengapakah mereka tidak beriman? Nah, pertanyaan itu adalah untuk menerangkan istingkar. Istingkar itu al-istifham al-istingkari, pertanyaan yang dibuat untuk tujuan mengingkari. Nah, kita tak terima perbuatan yang seperti itu karena tidak sesuai dengan akal pikiran orang-orang yang sehat. Karena orang yang sehat akan memahami bahwasanya sepatutnya manusia yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta semestinya beriman kepada Allah, tidak kufur kepada Allah. Dan apakah orang-orang kafir itu tak melihat sesungguhnya langit dan bumi itu dahulunya bersatu padu? Apakah manusia yang ada pada hari ini melihat tentang penciptaan langit dan bumi yang awal dahulu? Melihat itu biasanya melihat dengan apa? Melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Apakah manusia pada hari ini ketika ayat ini turun umpamanya, kemudian orang-orang kafir mendengarkan ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, apakah mereka memahami melihat itu melihat dengan mata tentang penciptaan langit dan bumi? Tidak. Lalu melihat yang dimaksudkan melihat dengan apa? Dengan mata hati. Maka apakah orang-orang kafir tidak melihat dengan mata hati mereka? Dengan mata hati berarti kaitannya dengan apa? Siapa yang bisa melihat dengan mata hati? Orang beriman. Maka semestinya orang-orang kafir itu buang kekufuran mereka itu, lihat dengan fitrah yang suci, yang tidak berkepentingan. Karena orang-orang kafir itu, mereka mengapa tetap dalam kekufuran? Karena mereka berkepentingan dalam kekufuran itu. Ketika ditanya, mengapa kamu tetap kafir? Kamu kan dah tahu kebenaran ini. Ini yang kami warisi dari nenek moyang kami. Bermana ada kepentingan? Kalau kami beriman kepada Muhammad itu, nanti kami hilang kekuasaan kami, hilang jabatan kami. Sementara kami kepala suku, kami pemimpin di tengah bangsa kami. Tak maulah kami tunduk dan patuh. Bermana berkepentingan. Maka yang berkepentingan karena mengikuti kehendak hawa nafsu, maka itulah yang menutupi mereka sehingga tidak dapat melihat dengan mata hati. Kemudian ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu mengapa Allah menggunakan kata melihat di sini yara, tidak menggunakan kata awalam ya'lam, padahal dalam terjemahannya kan ya'lam, mengetahui. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui? Tetapi Allah tak gunakan kata ya'lam, Allah gunakan kata yara. Sama seperti umpamanya Allah berfirman tentang ashabul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat terhadap tentara-tentara bergajah? Tentara bergajah itu datang ke kota Mekah itu kapan waktunya? Ketika Rasulullah lahir. Maka apakah ketika Rasulullah lahir itu Rasulullah melihat? Baru lahir. Pada tahun itu tentara bergajah berlaku, kemudian Rasulullah baru lahir. Nah, apakah Rasulullah melihat kejadian itu? Tidak. Tapi mengapa ayat menggunakan kata melihat? Karena ini penjelasan yang kedua, yaitu apabila kita menjumpai yang menyampaikan berita itu adalah Allah, tak sama seperti manusia menyampaikan berita.
Kalau Allah yang menyampaikan berita melalui wahyu, maka seakan-akan yang Allah sampaikan itu kita lihat dengan terang benderang. Kita lihat dengan apa? Dengan mata hati. Jadi kalau kita sudah menerima Al-Quran sebagai firman Allah, maka semua yang diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran itu kita melihat kebenarannya. Melihat kebenarannya dengan apa? Dengan mata hati kita. Maka ketika Allah berfirman, tidakkah kamu wahai Muhammad melihat bagaimana Allah berbuat terhadap tentara-tentara bergajah itu? Maknanya, apakah tidak kamu melihat wahai Muhammad dengan mata hatimu tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap tentara yang bergajah itu? Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap tentara yang bergajah itu? Tentara bergajah, gajah itu besar, kendaraan yang besar, tetapi Allah hancurkan gajah yang besar itu dengan batu yang kecil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Hijarah itu batu kecil yang dibawa oleh burung kecil, ababil. Burung kecil itu burung ababil itu burung yang kecil, membawa batu yang kecil, tetapi batu kecil menghancurkan gajah yang besar. Itu mengapa bisa terjadi? Karena yang memberlakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan kata yara di sini untuk menerangkan bahwasanya melihat dengan mata hati. Berarti pentingnya untuk menggunakan bukan hanya mata kepala, tapi menggunakan mata hati. Berapa banyak orang yang pandai menggunakan mata kepala? Dapat dia melihat langit, dapat. Dengan teropong pun dia bisa lihat langit, karena dia temukan alat yang bisa melihat benda yang jauh. Maka dia dapat melihat langit itu lebih dari orang yang biasa dengan mata kepalanya, tapi tak juga beriman. Apa sebab? Hanya melihat dengan mata kepala, tetapi tidak melihat dengan mata hati. Di sana ada orang yang tak melihat dengan mata kepala, buta, tapi keimanannya kepada Allah hebat sekali karena melihat dengan mata hati. Mana mau, punya mata kepala atau punya mata hati? Mata kaki ada. Mata kepala melihat yang nampak-nampak, mata hati melihat yang gaib, yang tersembunyi. Kita melihat pahala dan dosa dengan mata hati, melihat azab kubur dengan mata hati, melihat surga neraka yang diberitakan dalam Al-Quran dengan mata hati. Dan itu yang menjadi penentu kebaikan dan keselamatan. Maka nanti di hari akhirat, siapa yang membutakan mata hatinya di dunia, meskipun mata kepalanya itu bagus, baik di dunia, tapi dia butakan mata hatinya di dunia, nanti di hari akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Semua kita tahu ayatnya kan? Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta? Bukankah aku dahulu ketika di dunia bisa melihat? Maksud bisa melihat itu melihat dengan mata kepala. Tapi Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang tanda-tanda kekuasaan kami dahulu ketika di dunia. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang terkembang di alam semesta ini, ciptaannya. Kemudian yang diturunkan kepada Rasulnya. Kamu berpaling, kamu tutup mata hatimu, maka pada hari ini kamu pun dibutakan, ditutup pula mata kepalanya. Yang balasan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Dibutakan mata hati di dunia, orang yang membutakan mata hatinya di dunia, dia butakan mata hatinya, Allah butakan pula dia di hari akhirat. Maknanya Allah abaikan ketika di hari akhirat kelak dengan tidak memberikan pandangan kepadanya. Fafataqnahuma, kami pisahkan antara langit dan bumi. Memisahkan langit dan bumi itu dengan kuasa yang besar.
Siapa yang berkuasa untuk memisahkan langit dan bumi? Tak ada yang lain kecuali Allah. Jadi ayat ini menerangkan tentang tanda kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tadinya dahulunya awalnya adalah satu kesatuan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu tiap-tiap sesuatu yang hidup. Tiba-tiba Allah menyebut kata air, tadi langit, kemudian bumi, kemudian Allah sebut air. Sepertinya tak ada kaitan lah, langit, langit, bumi, bumi yang tadinya satu kesatuan, kemudian air. Maka dalam penjelasan tafsir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan air tersebut memisahkan langit dan bumi. Kemudian dari langit turun air, dan dari bumi dengan air tersebut tumbuh tanam-tanaman. Maka hiduplah makhluk yang ada di bumi ini, dan hidupnya makhluk yang bergerak. Bumi juga bergerak sedemikian rupa, bergerak. Setiap yang bergerak itu apakah bergerak dengan dirinya sendiri atau ada yang menggerakkan? Nah, seperti makhluk sekarang inilah, apa saja ya, umpamanya kita menggerakkan tangan, ada yang menggerakkan, ada. Umpamanya buku di depan kita bergerak, ada yang menggerakkan, memindahkan ke tempat lain, ada. Begitu juga lah apa yang ada di alam semesta ini bergerak. Siapa yang menggerakkannya? Bergerak dengan dirinya sendiri? Tidak, ada yang menggerakkannya. Satu lagi, gerakan baru mendatangkan manfaat kalau gerakan itu sesuai dengan aturannya. Gerakan baru bermanfaat kalau sesuai dengan aturan. Matahari itu bergerak sesuai dengan aturannya, bermanfaat. Nanti sampai masanya tak sesuai dengan aturan. Sekarang terbit dari mana? Timur. Nanti terbitnya dari mana? Barat. Tak sesuai dengan aturan. Maka ketika itu hancur binasa alam ini. Itu tanda kiamat. Matahari terbit dari barat. Nah, sama dengan kita menghidupkan kendaraan. Kita gerakkan kunci itu. Kemana kita gerakkan kunci? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, itu aturannya, mendatangkan manfaat. Enggak, saya tak mau kunci ini digerakkan ke kanan, saya mau gerakkan ke kiri. Tak bisa. Tapi dipaksanya juga, apa yang berlaku? Kekuasaan. Paksaan dengan kuasanya yang bertentangan dengan kekuasaan Allah, maka yang akan berlaku adalah kerusakan. Maka banyak kerusakan di bumi karena manusia dengan kuasanya itu menentang kekuasaan Allah, yaitu Allah memiliki aturan, dia tak ikuti aturan Allah itu. Allah beri sedikit kekuasaan, dia gunakan kekuasaannya untuk tidak mengikuti aturan yang telah Allah letakkan di alam semesta ini, maka berlakulah kerusakan. Kullum fi falaki yasbahun, masing-masing di angkasa itu beredar. Matahari beredar, bulan beredar. Apakah matahari dan bulan saja yang beredar di angkasa itu? Tidak, ada lagi planet-planet, bintang-bintang dan lain sebagainya. Mengapa Allah sebutkan matahari dan bulan saja? Ini yang biasa disaksikan oleh manusia setiap hari dan mudah untuk menyaksikannya. Sekarang silakan lihat, pergi keluar sana, tengok ke atas, nampak bulan. Tak nampak bulan, nampak bintang, kecuali kalau mendung lah. Kalau tidak juga, besoklah, tunggu besok. Besok lihat matahari yang terbit. Berarti setiap saat ada tanda kekuasaan Allah di hadapan, tinggal lagi mau memperhatikannya atau tidak. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang yang selalu memperhatikan tanda kekuasaan Allah, sehingga selalu menambah keimanan dan meneguhkan keyakinan, sehingga semakin hebatlah kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhebat terus dalam mentauhidkan Allah, karena nilai hidup kita ada dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.